Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, berbicara tentang keberuntungan menjadi orang tua. Memang otak manusia ini didesain oleh Allah Sang Pencipta, Sang Khalik, dua hal. Pertama mencari keberuntungan, yang kedua menghindari kegagalan. Mencari kenikmatan, menghindari kesengsaraan. Tidak ada satupun dari kita para orang tua yang ingin gagal, baik di hadapan siapapun, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menjadi orang tua yang beruntung. Namun terkadang mindset berpikir keberuntungan para orang tua itu macam-macam. Ada yang mindset keberuntungannya adalah ketika dia memiliki anak yang juara di sekolah, dia sudah menganggap ini adalah keberuntungan. Ada lagi orang tua yang berpikir kalau dia memiliki anak yang sudah diterima di sebuah perguruan tinggi yang favorit, yang bonafit, nah dia sudah menganggap ini sukses dan beruntung. Ada lagi orang tua yang menganggap kalau nanti anaknya sudah berkarir yang luar biasa, moncernya kata orang sekarang, kemudian terkenal, kemudian menjadi orang kaya, nah dia sudah menganggap ini beruntung sekali. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, dalam Islam itu keberuntungan jadi orang tua itu seperti apa? Orang tua beruntung dalam pandangan Islam tidak lain dan tidak bukan adalah ketika ia memiliki anak yang soleh dan solehat, anak yang takut kepada Allah, anak yang cinta kepada Rasulullah, anak yang cinta kepada kitab Allah, anak yang rajin sujud dan ruku di hadapan Allah, anak yang memelihara dirinya dari hal-hal maksiat kepada Allah, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, memuliakan kedua orang tuanya. Inilah sesungguhnya orang tua yang beruntung itu. Kalau bahasa lebih kita ekstrimkan lagi, orang tua yang beruntung itu adalah orang tua yang di akhir kehidupannya dirawat dengan penuh kasih sayang oleh anaknya. Berapa banyak hari ini anak-anak membuang orang tua ke panti jompo? Mereka sibuk berkarir, alasannya mereka titipkan orang tuanya ke panti jompo. Padahal demi Allah itu bukan namanya memuliakan orang tua, itu namanya membuang orang tua sendiri. Sekarang lagi, berapa banyak kita saksikan orang tua yang wafat, di mana anaknya? Adakah anaknya di detik-detik terakhir kehidupan orang tuanya? Mampu tidak anaknya mentalkin orang tuanya? Dulu para ayah di sini saya yakin, ketika anak kita lahirkan, rata-rata kita yang azankan, kita yang komatkan. Para bunda yang hadir di sini rata-rata waktu kecil dulu anak-anak kita lahirkan, kita yang bisikkan doa di telinganya, kita yang bisikkan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah di telinganya. Maka ketika kita hari sakaratul maut, sebenarnya kita berharap ini gantian. Kita berharap, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sangat bahagia ketika di saat-saat sakaratul maut, pertarungan yang luar biasa, iblis dan syaitan menggoda agar kita ucapan terakhir itu tidak ucapan tauhid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita mengharapkan begitu. Maka orang tua beruntung adalah orang tua yang ditalkin ketika sakaratul maut itu. Ketika nanti jenazahnya sudah terbujur, harus diurus, orang tua beruntung adalah orang tua yang dimandikan oleh anak sendiri sesuai syariat Islam, dikafani oleh anak sendiri, diimami sholat jenazah oleh anak laki-laki kebanggaan sendiri, dikuburkan oleh anak sendiri, dikirimi pensiunan pahala oleh anak sendiri. Hari ini banyak manusia, para orang tua mencari pensiun dunia, tapi dia lupa mencari pensiunan pahala akhirat. Salah satu pensiunan pahala akhirat adalah jasad kita boleh saja masuk ke alam barzah, tetapi aliran amal soleh terus mengalir dari doa, amal soleh dan sedekah serta hafalan Quran anak kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sampai bisa mendapatkan itu semua? Yang pertama, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah pahami bahwa tantangan anak kita hari ini sangat berbeda dengan tantangan kita dulu. Syekh Muhammad Rashid Dimas dalam kitabnya 20 kesalahan orang tua mendidik anak, di situ beliau mengatakan salah satu kesalahan fatal para orang tua dari 20 kesalahan orang tua mendidik anak adalah ketika menyamakan kondisi kita sekarang dengan kondisi anak di masa yang lalu, kondisi anak kita sekarang dengan kondisi kita di masa lampau. Maka kalimat yang tidak pas itu adalah, kamu itu ya nak tidak seperti ayah saat seumur kamu. Kamu tidak seperti bunda saat seumur kamu, bunda gak begini. Ini kalimat yang salah. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda. Dulu di zaman dulu gak ada benda ini. Di zaman bapak dulu, ibu dulu kecil enggak.
sebesar anak-anak kita sekarang yang katanya generasi Z itu nggak ada benda yang satu ini. Maka jauh sekali tantangannya. Pahami, zaman berbeda, tantangan berbeda. Tantangan mereka sekarang lebih berat daripada tantangan kita dulu. Kemudian yang kedua, berikan haknya atas nama cinta. Apa hak anak kita atas nama cinta? Hak anak kita atas nama cinta itu ada 3. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang pertama adalah berikan ibu yang solihan. Karena hak anak atas orang tuanya, hak anak atas ayahnya, kita ayahnya, adalah ibu yang solihah. Al-ummu madrasatul ula wa abu mudiruha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak, wa abu mudiruha, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang menentukan kualitas guru yang mengajar. Kalau ibaratnya ibu itu adalah sekolah, maka ketika kita jadi kepala sekolahnya, maka kewajiban kita menyediakan sekolah yang solehan untuk anak kita. Kenapa demikian? Karena pendidikan anak itu besar pengaruhnya dari ibu. Dari mulai hamil itu ibu, melahirkan ibu, menyusui ibu, membesarkan ibu. Maka ibu yang solihat ketika dia menidurkan anaknya, bisa jadi dia akan tidurkan anaknya dengan lantunan salawat. Ibu yang solehat dia tidurkan anaknya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau ibu yang gak solehat, bisa jadi dia akan tidurkan anaknya dengan musik dangdut. Ibu yang solehat dia akan hafal dengan sejarah Rasulullah. Dia akan tahu dengan sejarah sahabat. Dia ngerti dengan sejarah sahabiah. Dan kalau dia ingin berkisah untuk mengantarkan anaknya tidur, maka besar kemungkinannya dia akan ceritakan kisah Rasul menjelang tidur anaknya. Dia akan ceritakan kisah sahabat ketika anaknya menjelang tidur. Dia akan ceritakan kisah sahabiah kepada anak-anak perempuannya. Tapi kalau ibu yang gak solehat, bisa jadi dia hafal dengan selebriti, artis dan segala macamnya daripada dengan kisah sahabat dan sahabiah, daripada kisah Rasulullah SAW. Maka ini kewajiban pertama Bapak. Hak anak atas nama cinta mendapatkan ibu yang solehat. Dan ketika kita mendapati ternyata istri kita belum solihat, maka kewajiban kita lah mengantarkan istri kita kepada derajat kesolehan. Dorong dia untuk belajar. Dorong istri kita pergi ke majelis-majelis taklim. Hari ini teknologi sudah cukup bagus. Rata-rata ibu-ibu rumah tangga punya ini. Maka dorong para suami, kita para suami dorong istri kita untuk banyak menonton video-video ceramah. Ada video Ustaz Abdul Somad, video Ustaz Adi Hidayah, ya. Ada video Dr. Aisyah Dahlan itu tentang banyak tentang pengasuhan. Ya, ada video Ustaz Bendri itu juga tentang pengasuhan banyak. Nah, jadi ini poin pertamanya. Ya, berikan hak anak atas nama. Poin kedua, berikan hak anak atas nama cinta. Setelah kita paham tantangannya hari ini, berikan hak anak itu. Hak anak pertama adalah mendapatkan ibu yang solihah. Hak anak yang kedua adalah diberikan nama yang baik. Dan saya yakin kita sudah memberikan nama-nama yang baik. Kemudian yang ketiga, hak anak atas nama cinta adalah dididik dengan Al-Quran, berbasiskan Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menginginkan anak kita menjadi ahlul Quran, maka jangan sampai anak kita tidak pernah mendapati kita bersentuhan dengan Al-Quran. Jangan sampai anak kita tidak pernah menyaksikan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Ini kesempatan wahai para ayah. Wahai para ayah, ini kesempatan bulan Ramadan, bikin kompetisi tilawah Quran antara anak-anak kita di rumah. Kapan perlu pancing mereka dengan hadiah. Ayah berikan kamu hadiah yang insya Allah bermanfaat, hadiah yang mengesankan untukmu kalau kamu berhasil tilawah Quran 30 juz selama bulan Ramadan ini. Pancing mereka dengan itu. Dan kapan perlu kita sediakan waktu tilawah bersama anak-anak kita. Kapan perlu kita cek setoran hafalan anak-anak kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban ini kan yang dikatakan Sayyidina Umar kan berawal dari seorang pengaduan seorang bapak yang mengatakan anaknya durhaka. Ternyata setelah diungkapkan ketiga hak tadi, tidak satu pun si bapak ini memenuhi hak anaknya. Umar bin Khattab marah luar biasa. Sayyidina Umar mengatakan, kamu pergi dari hadapan saya karena kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai dirimu. Jadi ternyata kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wahai para ayah, ingatlah, kedurhakaan itu bukan hanya milik anak kepada orang tuanya. Kita pun orang tua bisa mendurhakai anak kita sebelum anak kita mendurhakai diri kita. Kapan kita durhaka kepada anak kita? Ketika kita tidak amanah pada titipan Allah berupa seorang anak. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin yang kedua setelah kita penuhi hak anak kita. Kemudian poin yang ketiga adalah berikan mereka keteladanan. Berikan mereka contoh. Tidak mungkin anak kita akan mengikuti perintah kita. Dia hanya akan mengikuti apa yang dia lihat atas diri kita.
Apa yang dilihat atas diri kita? Seorang anak mustahil rasanya menjadi anak yang soleh kalau dia lihat orang tuanya tidak soleh. Seorang anak mustahil bebas dari asap rokok, mohon maaf, kalau dia lihat orang tuanya masih aktif merokok di depan dia. Seorang anak tidak akan mungkin tutup auratnya dengan rapi kalau dia lihat ibunya tidak tutup aurat dengan rapi. Ini faktor keteladanan. Karena manusia itu yang paling berpengaruh itu bukan kata-katanya tapi perbuatannya. Kenapa Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang sangat baik? Karena seluruh perbuatan Rasulullah SAW itu adalah mutiara semuanya. Teladan paling indah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat contoh teladan yang sangat baik. Tidak hanya sekedar lisan beliau, tapi lebih kepada sikap, tindakan dan perbuatan beliau seluruhnya menjadi contoh. Maka wajar perintah Rasul itu berwibawa. Apapun yang diperintahkan Rasul SAW kepada sahabat di masa beliau hidup, beliau adalah orang pertama yang melaksanakan perintah itu. Itu sebabnya kenapa sahabat itu manut, kenapa sahabat itu mengikut, kenapa sahabat itu mematuhi. Karena beliau melihat Rasulullah adalah orang yang mencontohkan kepada mereka. Kalau kita ambil ini poinnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita orang tua mesti menjadi contoh bagi anak kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berapa tahun yang silam saya sempat bertemu dengan almarhum Ustadz Tamim. Semoga Allah merahmati beliau. Ustadz Tamim itu saya bertemu di gedung DPR. Waktu itu almarhum masih menjabat di Komisi 1 saya kalau tidak salah. Yang menarik adalah almarhum ini memiliki anak dalam hitungan yang cukup banyak. Kalau untuk ukuran orang sekarang, kalau nggak salah antara 10 atau 11 itu anak beliau. Tapi seluruh anak-anak beliau itu menghafal Quran semua. Ada anak beliau itu nomor 1, kalau saya nggak salah ingat, itu tamatan ITS Surabaya Teknik Perminyakan, hafalannya 30 juz. Anak nomor 2-nya di ITB, kalau saya tidak salah itu juga 30 juz, dan anak nomor 3 di Al Azhar Mesir itu 30 juz. Yang paling menarik adalah waktu dialog itu beberapa tahun yang silam, ada anaknya yang masih kelas 3 SMP sudah hafal 30 juz dengan predikat mumtaz, dan anaknya yang kelas 1 SD hafal 3 juz. Apa kuncinya Bapak Ibu? Keteladanan memang. Visi misi itu dimulai dari saat beliau menikah dengan istrinya. Jadi begitu beliau menikah, maka di awal pernikahan beliau tetapkan visi misi rumah tangganya. Mau dibawa kemana ini rumah tangga kita? Itu diskusi beliau dengan istrinya. Lalu apa hasil diskusinya? Visi dan misi rumah tangga kita adalah menempati sebuah rumah tapi di jannah. Kemudian beliau berdua dengan istrinya buka-buka kitab. Dari seluruh pintu-pintu jannah yang mungkin untuk didapatkan, yang mungkin beliau lakukan adalah menjadikan seluruh anak-anak yang dititipkan Allah kepada mereka menjadi para penghafal Quran. Jadi dari awal begitu, suami istri sudah punya visi dan misi yang jelas di rumah tangga. Kemudian diturunkan kepada program. Apa programnya? Televisi di rumahnya mati. Nggak ada acara-acara yang aneh-aneh di rumahnya. Paling-paling itu terbatas sekali hidup untuk berita ataupun acara-acara yang sudah dipilih mendidik untuk anak-anak mereka, anak-anak beliau itu. Kemudian musik tidak ada di rumahnya. Yang ada apa? Murotal Quran, 24 jam itu murotal Quran. Jadi wajar dari kecil, karena setiap hari anaknya mendengarkan Quran, maka wajar dari kecil ketika anaknya bersenandung, yang keluar itu secara tidak sadar anaknya sudah mulai mengeluarkan ayat-ayat Quran ketika sambil bermain dengan saudara-saudaranya. Kemudian ketika memilih pesantren, beliau keliling Pulau Jawa ceritanya, almarhum ini keliling Pulau Jawa, kemudian mendapatkan pesantren yang bagus. Ada beberapa pilihan. Apa yang dilakukan? Beliau meneladani pola Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika akan melakukan penyembelihan kurban kepada Nabiullah Ismail alaihissalam putranya. Diajak dialog anaknya, nggak otoriter, nggak serta-merta. Nah ini pesantren bagus, kamu masuk sana, nggak begitu. Tapi diberikan pilihan. Nah ini ada pesantren yang Abi temukan 2 pesantren, ini plusnya ini, minusnya ini plusnya ini, minusnya ini. Silakan kamu pilih mana. Jadi dia diajak dialog. Kemudian ada pola menanamkan cita-cita visi besar orang tua kepada anak. Beliau ajak dialog anaknya, Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya menjadikan para anak-anak mereka adalah hafiz Quran itu adalah cuma keinginan orang tuanya, menjadi berubah. Tidak saja keinginan orang tuanya, tapi anak juga merasa memiliki keinginan yang sama.
Jadi mentransfer ini Bapak Ibu, mentransfer visi besar orang tua ke kepala anak, ke jiwa anak. Sehingga anaknya rata-rata ketika ditanya apa motivasi kamu menghafal Quran, mereka semua punya motivasi menghafal Quran untuk berbakti kepada kedua orang tua, menghafal Quran dengan untuk memuliakan kedua orang tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bukankah kita sama-sama tahu hadis Nabi SAW yang mengatakan para penghafal Quran itu kelak bisa memberikan mahkota dan yakut dan permata di kepala orang tuanya, yang satu butirnya saja lebih indah daripada dunia dan seisinya. Ini 11 anak penghafal Quran semua. Gimana kira-kira kedudukan beliau di akhirat nanti? Kita yakin dengan kebenaran hadis Nabi SAW. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh mengantarkan anak-anak kita kepada kesolehan adalah kewajiban sekaligus kehormatan dan kemuliaan kita selaku orang tua. Apabila mereka sampai kepada derajat kesolehan, itu adalah bagian daripada keberuntungan kita. Maka mari kita berjuang. Mari kita berjuang selagi masih ada waktu. Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh teladan dalam Quran itu. Lihatlah bagaimana Luqmanul Hakim yang dirisaukannya adalah soal akidah anaknya, bukan makan anaknya. Yang dirisaukannya adalah akidah anaknya, bukan soal makan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Para nabi, para rasul ketika akan wafat juga cemasnya luar biasa. Nah, kalau nanti kami sudah tidak ada lagi di dunia, kamu masihkah engkau menyembah Allah? Nah, masihkah Allah yang kamu sembah? Nah, nggak pernah mereka berpikir, nah kalau nanti ayah sudah wafat kamu mau makan apa? Nah, kalau bunda sudah tidak ada kamu mau makan apa? Nah, bagaimana hidupmu di dunia ini? Nah, mereka nggak pernah berpikir begitu. Yang mereka berpikir kalau kami wafat nanti, nah, masihkah Allah yang kau sembah? Nah, masihkah engkau beristiqomah dengan agama ini? Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selamat memilih mau jadi orang tua beruntung atau gagal di hadapan Allah. Dan selamat berjuang, semoga Allah memberikan kita kekuatan mengantarkan anak kita kepada kesolehan. Alhamdulillah, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.